Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Senin 22 Agustus 2022, kita memperingati peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, hari ini kita memperingati peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu. Pemberian gelar Ratu kepada Bunda Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, ditetapkan dalam sebuah surat ensiklik Ad Caeli Reginam oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 11 Oktober 1954. Bunda Maria adalah ratu oleh karena relasi keilahiannya dengan Yesus, Sang Putra, Sang Raja, segala raja. Bunda Maria diberi gelar ratu oleh karena ia adalah seorang perempuan yang penuh rahmat Allah. Bunda Maria mengandung bayi laki-laki yang mewarisi tahta Daud bapa leluhurnya, di mana penginjil Lukas menuliskan untuk kita demikian. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sehingga dengan alasan itulah Maria disebut ratu, karena ia adalah seorang ibu yang melahirkan raja di atas segala raja. Saudari-saudaraku yang terberkati, manusia biasa saja bisa menjadi raja dan ratu oleh karena dipilih oleh rakyatnya, maka betapa lebih luhurnya Bunda Maria Sang Ratu yang dipilih langsung oleh Allah Bapa yang Maha Tinggi. Saudari-saudaraku yang terberkati,
Dalam sebuah kerajaan, sang ratu, yakni ibu dari raja yang sedang memerintah, mempunyai peran penting dalam jalannya sebuah pemerintahan kerajaan. Sang ratu akan turut ambil bagian dalam jalannya pemerintahan dan kekuasaan sebuah kerajaan yang sedang dipimpin oleh sang raja yang adalah anaknya sendiri demi kesejahteraan dan keselamatan semua rakyatnya. Maka, Bunda Maria sebagai ratu menunjukkan kepada kita akan betapa pentingnya peran Bunda Maria sebagai pengantara rahmat bagi semua umat beriman, yaitu kita. Seperti dilukiskan dalam kitab pertama Raja-Raja, bab 2 ayat 20. Dituliskan demikian. Berkatalah Ratu Betseba kepada Raja Salomo putranya, "Suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku." Jawab raja kepadanya, "Mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu." Saudari-saudaraku yang terberkati, sama seperti sang raja, dalam konteks ini Raja Salomo selalu mengiyakan dan menanggapi permintaan sang ratu yang adalah bundanya, yaitu Ratu Betseba. Demikian pula Tuhan Yesus, sang Raja alam semesta, Raja di atas segala raja, akan selalu menanggapi tiap permintaan Bunda Maria, Bunda kita. Maka saudara-saudariku yang terberkati, semakin jelaslah ungkapan ini, per Mariam ad Jesum. Melalui Maria kita bisa sampai kepada Yesus. Doa-doa kita terkabul lewat perantaraan Bunda Maria, di mana Bunda Maria akan menyampaikannya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama Bunda Maria. Kita sampaikan doa dan kebutuhan kita kepada Bunda Maria supaya Bunda bisa menyampaikannya kepada Tuhan Yesus, Sang Allah Putra. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup hiburan dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami. Oh Ratu, oh Ibu, oh Maria, Bunda Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.